ungkapan seorang aulia juga, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang ulama dari kalangan Ba'alawi juga, yang di dalam salah satu bait syairnya itu menyatakan bahwa beliau konon bisa memadamkan api neraka jahanam ya, dengan jari jemarinya. Nah, yang dimaksud dengan jahanam itu apakah jahanam yang asli ataukah penyakit yang diderita di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat sore ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat guru ngaji, kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk membahas tentang ceramah seorang Habib beberapa waktu yang lalu yang menceritakan tentang seorang aulia dari kalangan Ba'alawi, yaitu yang sangat terkenal, yaitu Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Beliau, kata Habib tersebut, bisa bermi'raj atau berjumpa dengan Allah 70 kali dalam sehari. Kemudian ini mendapat bulian dari netizen yang menyatakan bahwa masa ada seorang aulia itu yang bisa mengalahkan Rasulullah SAW ya. Rasulullah saja itu hanya bermi'raj itu hanya sekali, sementara kok dia ini sampai 70 kali dalam sehari. Kemudian ada juga seorang Habib yang menceritakan tentang ungkapan seorang aulia juga, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang ulama dari kalangan Ba'alawi juga, yang di dalam salah satu bait syairnya itu menyatakan bahwa beliau konon bisa memadamkan api neraka jahanam ya, dengan jari jemarinya. Saya nggak tahu kebenarannya, apakah memang ada, apakah memang Faqih Muqaddam itu misalnya pernah menyatakan seperti itu, atau Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah menyatakan itu. Saya belum pernah membacanya. Kaitannya dengan ini, beberapa waktu lalu di majelis ta'lim kami sempat ditanyakan oleh jamaah. Waktu itu yang jadi penceramahnya kebetulan adalah Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani. Beliau seorang tokoh tarekat, pengamal tasawuf. Kalau nggak salah beliau itu tarekatnya Saziliyah dan Khalwatiyah ya. Dan beliau juga ini adalah salah seorang cicit ya dari Tuan Guru Haji Soleh Hambali Bengkel, yang merupakan salah satu orang pendiri dari Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat. Kita simak bareng-bareng. Nah, pertama dulu bahas mi'raj itu niki. Napi kena mi'raj di kalimat niki. Karena mi'raj itu artinya naik. Arajaya arajo arajan toh arajo niki naik. Nah, apakah yang dimaksud itu yang sesungguhnya atau gambaran daripada keyakinannya naik bertingkat? Nah, dibahas dikit di beberapa kitab tarekat. Yang secara real seperti Rasulullah tidak ada. Tapi kalau yang dimaksud itulah menggunakan kata sindir dengan tingkat keimanannya semakin meningkat, itu bisa jadi. Jadi bukan secara fisik nih. Jelas ini tidak bisa kalau seperti Rasulullah tidak ada. Yang kedua ada yang pernah saya dengar juga, seorang wali mengatakan seandainya saya tidak mati maka saya bisa padamkan api neraka jahanam. Malah niki ada pertanyaan dulu niki, siapa wali itu? Di dalam hadis mengatakan la ya'riful wali illal wali. Wali itu seringkali ngomong dan bahasa yang kita tidak bisa cerna secara harfiah dan letterlek. Seringkali dia menggunakan kata sindir. Nah, yang dimaksud dengan jahanam itu apakah jahanam yang asli ataukah penyakit yang diderita di dunia? Itu bisa. Kamu menderita ya bisa jadi kan? Dia akan padamkan penyakit seseorang, dia sembuhkan dengan kewaliannya. Bisa terjadi. Karena apa? Allah kepada hambanya niki ya, unik-unik. Kadang-kadang di bampu sih dijangkau terjadi. Salah satu contoh, siapa sangka seorang bernama Wahsi masuk Islam. Saya Wahsi niki pembunuh Sayyidina Hamzah. Wahsi niki baitupa dengan Hindun
sebiniang si Abu Sufyan bab ibu si Muawiyah niki. Ketika terjadi perang Badar, wah Hamzah ini yang banyak membunuh keluarga saya. Dia dendam ke Sumat, pokok kamu wasiku pak menimas. Jadi kepeng mati yang ke Hamzah. Ini perang salah ini. Pokok mati yang ke Hamzah. Sa pertama niki, sa kedua lamun bawa si burak kamu jawang ke hati nuni. Ni kerumpuk manik ompol-ompolan tebeng emas. Jadi wasi dengan upah yang begitu rupa, dengan perang Abu Kudak dia mau yembi itu Hamzah. Ternyata pada saat itu Sayyidina Hamzah diperintah oleh Rasul sebagai kepala divisi pemanah di puncak bukit namanya Bukit Rimah. Sekat dengan Hamzah jadi komando. Perintah Rasul semua pasukan pemanah tidak boleh turun dari bukit sebelum ada perintah dari Nabi, menang atau kalah. Wah menang kaum muslimin niki dengan hamparan dibagi harta ganimah. Pisi seki muncak ndot beitine dong urung temu atuh ganimah ngene niki. Ndot Rasulullah dempeng kedua lamun darah perintah. Selesai wah ni perang apa malik kok kalah kafir-kafir dia ni. Pura-pura berdesa seki, pura-pura bekloso, rebak, teri. Ingat hari-hari itu pembegerubusan. Dari 50 itu 41 turun. Demi turun petang dasi seki, ia mengingat si wasi ni Hamzah. Dia pakai lembing dari belakang, dihantam, dilempar Hamzah. Dadanya pecah oleh lembing. Dilempar lagi dan akhirnya wasi memburak Hamzah. Menjauh hati ni. Ia setangis sisi Rasulullah. Berembing dan terbengati manusia mati sak mati masa ikeni. Begitu sedih Rasulullah. Tapi sejak kejadian niki saran wahsi niki ni tenang. Terlalu tenang, sesadis itukah saya? Tinduk dengan ini tiram, mangan dengan ini mai. Berbulan-bulan akhirnya daripada kamu mendatangnya ke Rasul. Dia mau masuk Islam. Nah, ya kan siapa sangka wahsi yang sekejam itu masuk Islam. Maka Rasul hatinya yang marah Rasul kepada wahsi tadi itu berubah menjadi senang. Apa katanya Rasulullah? Di akhirat nanti ada dua orang yang saling berterima kasih. Boleh surga terbuka pongang wahsi kita Hamzah ni. Hamzah wahsi gara-gara kamu aku jadi syahid. Jawab saya wahsi gara-gara kamu aku sadar dan aku masuk Islam. Nah, itu kan apa? Berkorban niki. Nggih. Nah, sekarang ada pertanyaan niki buat niki saya kedua niki. Seandainya saya tidak malu, Nah, maka saya bisa padamkan. iya. Lamun makna yang sejati jadi ini lagu lamun makna sindir ya. Karena ketika seorang wali itu ada di kitab buku Manaqibul Aulia, kisah Sayyidul Qadir Jailani. Dia bisa padam api belum? Itu karamahnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan yang sebenarnya bukan mungkin itu bahasa sindir. Kiasan saja yang banyak dipakai di kitab-kitab tasawuf itu banyak pakai kata-kata yang berani. Okay? Ya, itu tadi penyampaian Tuan Guru Haji Zulkarnain Adanani ketika ditanyai oleh jamaah terkait hal ini, sahabat-sahabat. Jadi dalam penyampaiannya beliau tadi itu jelas bahwa setiap perkataan dari para aulia, para wali itu hendaknya kita tidak boleh memahaminya secara letterlock begitu saja ya. Tetapi kita harus bisa menggali bahwa di situ ada makna-makna yang tersembunyi dalam kalimat-kalimat beliau-beliau itu ya. Jadi kita mestinya husnuzon dalam hal ini ya. Karena biasanya gini, kalimat-kalimat yang dipakai oleh para aulia atau para wali itu ya adalah kalimat-kalimat kiasan yang tidak serta-merta bisa kita telan begitu saja ya, tapi kita harus mentakwilnya lagi ya. Ya seperti tadi yang diungkapkan oleh bahwa Faqih Muqaddam itu bisa bertemu atau mi'raj dan bertemu dengan Allah itu sampai 70 kali sehari. Ya bisa saja kalau kita maknai secara dalam, bertemu dengan Allah itu kan tidak harus dengan mi'raj ya kan. Kita segala macam ibadah kita ini kan hakikatnya juga kan bertemu dengan Allah, terutama sholat kan. Sholat saja kan bisa kita bertemu 5 kali sehari minimal kan. Apalagi kalau kemudian dihitung dengan sholat-sholat sunnah ya.
Ya mungkin itu yang dimaksud oleh Faqih Muqaddam kalau memang beliau betul-betul menyampaikan hal itu ya. Bahkan tidak hanya di dalam sholat ya, di dalam ibadah-ibadah yang lain itu kan hakikatnya semuanya adalah kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kata-kata bisa memadamkan api neraka jahanam. Kalau kemudian kita memahaminya secara letterlek, ya nggak mungkin begitu kan. Tetapi kalau maksudnya neraka jahanam itu adalah ya jahanam itu kan kalau kita, bisa jadi dikiaskan dengan sebuah penderitaan ya, penderitaan seseorang bisa jadi mungkin penyakit atau ada orang yang menderita lalu dengan karomahnya beliau berdoa kepada Allah kemudian orang itu terbebas dari penderitaannya atau terbebas dari penyakitnya, ya bisa saja itu yang dimaksud ya. Jadi kata-katanya itu bisa saja kiasan. Jadi menurut Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani itu kalimat-kalimat seperti itu biasa memang digunakan di dalam kitab-kitab tasawuf ya. Ala kulli hal jika memang ada ya aulia yang kita tahu ya beliau adalah seorang ulama yang istiqomah, yang bertakwa kepada Allah, yang soleh, yang arif billah begitu ya. Maka kita sebagai orang awam ya semestinya ya disinilah letak kita mestinya berhusnuzon ya. Jangan kemudian kita menganggap bahwa itu adalah khurafat, kekufuran ya, musyrik seperti dikatakan oleh orang-orang Wahabi ya. Karena beliau-beliau ini para wali Allah ini kan seringkali juga bertindak di luar nalar ya, di luar akal. Bahkan kalau sahabat-sahabat mendengar cerita-cerita para wali itu ada banyak yang lebih aneh dari ini, bisa berbicara dengan binatang dan lain sebagainya. Itu kan yang oleh mukjizat seorang nabi. Karena karomah ini kan mirip dengan mukjizat ya. Kalau mukjizat itu kan hanya untuk para nabi, kalau karomah ini kan untuk para wali. Nah, cuman begini sahabat-sahabat ya. Sangat disayangkan memang sejumlah orang yang menggunakan bahasa-bahasa tasawuf seperti ini ya, cerita-cerita tentang sufi ini di ruang publik yang dipenuhi oleh orang awam apalagi YouTube, karena sangat berpotensi untuk disalahpahami ya. Karena itu kalau orang dulu ya belajar ilmu tasawuf itu kan biasanya hanya dikaji di kalangan khusus, biasanya waktu-waktunya tertentu, orang-orangnya tertentu, terbatas begitu ya, tidak diikuti oleh orang umum begitu. Nah kalau udah cerita-cerita sufistik, cerita-cerita para wali ini disampaikan secara publik seperti ini, maka akan dikonsumsi oleh orang-orang awam juga, sehingga ini akan cenderung berpotensi untuk disalahpahami. Dan kita paham ya, ada sejumlah orang yang kadang-kadang karena cintanya kepada seorang tokoh begitu, lalu kemudian mereka menceritakan ya kelebihan-kelebihan tokoh tersebut karena mungkin saking cintanya ya. Itu bisa kita pahami, atau mungkin dia menceritakan tentang tokoh tersebut ya mungkin tujuannya ya untuk memotivasi orang agar meniru kesolehan orang tersebut begitu. Sebatas ini saya kira nggak apa-apa ya, tapi yang keliru menurut saya kalau kemudian ada sekelompok orang atau ada penceramah yang sengaja ya menyampaikan cerita-cerita seperti ini dalam rangka mengglorifikasi tokoh tertentu untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan doktrin-doktrin agar mereka para awam atau jamaah ini bisa dikapitalisasi. Nah ini sangat keliru total kalau menurut saya, apalagi dengan tujuannya yang sifatnya ya ingin dihormati supaya mereka dimuliakan, apalagi kemudian ada unsur-unsur ingin mendapatkan materi dari penghormatan itu. Dan ini harus dihentikan hal-hal yang kayak begini, mendoktrin umat untuk mendapatkan keuntungan dari situ ya. Ya begitu ya sahabat-sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani itu bisa kita pahami bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.